Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah mabadu. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, sambil santai di depan rumah, sambil melihat lalu lalang motor, mobil di jalan, anggap aja lah ini adalah musik alam. Anggap aja kita lagi ngobrol bareng di pinggir jalan, ya. Jadi ternyata polemik tentang nasab ini sudah sampai ke Arab sana. Dan orang Arab menjawab dengan tegas, bila para duriyah Nabi yang ngaku keturunan Nabi, ya, dia selalu membanggakan dirinya karena punya darah nyampe ke Rasulullah, maka orang itu jelas sombongnya luar biasa. Dan ini tidak boleh kita ikuti, dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Ini bila benar-benar darahnya nyambung ke Rasulullah, apalagi masih diragukan kebenarannya, ini lebih kurang ajar lagi. Orang yang masih diragukan darahnya nyambung ke Rasul atau tidak, sudah mengklaim kesana kemari seolah-olah bahwa dirinya adalah manusia mulia yang tidak mempan dan tidak boleh dikritik, manusia mulia yang seenaknya kepada orang lain, tetapi dirinya tidak boleh dikritik, diluruskan. Sekali lagi, ini penting sekali untuk kita dengarkan, ya, saudara. قال من بطأ به عمله لا يسرع به نسبه لأنه من نسل النبي ولأنه متبع للنبي، لكن الذي خالف النبي ولو كان من آل بيت النبي سيلحق بأبا لهب. لا ولن ينفعه قرابته، لن تنفعه قرابته، لأن النبي قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لن يمنع قرابتها لرسول الله وهي بضعة رسول الله قطع اليد. وأعجبني أحد المشايخ اليمنيين يقول لو كان الدين بالنسب لا أسلم أبا لهب وكفر بلال، لكن الدين بالاتباع، أي ذلك رفض. إن أبا بلال وأبو جهل وأبو لهب ماذا كانوا يقولون؟ هذا الرجل يريد أن يسوينا بعبيده، فتركوا الدين كبرياء، فهمت؟ كبرياء. والآن هؤلاء الذين يكذبون على آل بيت نبينا الأطهار كبرياء. يقول لك يا أخي، jelas nggak kira-kira? Bisa dipahami nggak kira-kira? Saya kira sangat rasional, logis sekali. Bila kemudian darah seseorang menghantarkan dia ke sorga, menyebabkan dia pasti masuk sorga, hanya karena darah. Kalau seperti itu, maka Abu Jahal, Abu Lahab, itu jelas kakek-kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Darah Nabi salah satunya juga kemudian mengalir di mereka. Tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab bahkan sampai diabadikan di dalam Al-Quran, tabat siyada abi lahabi wa tab. Apa artinya? Darah itu tidak bisa memastikan seseorang masuk surga, nggak bisa. Dan orang yang ngeklaim mulia, ngeklaim nasabnya sampai kepada baginda Nabi, apalagi sekali lagi masih diragukan, anak cucu Nabi, itu orang sombong. Orang sombong. Yang paling tidak boleh dari manusia itu salah satunya adalah sombong. Karena sombong adalah sifat iblis. Dan sombong salah satu penyebab iblis itu didepak dari surga. Kenapa? Karena sombong. Karena merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Iblis diciptakan dari api yang merasa mulia, dan Adam diciptakan oleh dari tanah. Yang anggapan iblis tanah adalah hina. Menganggap diri lebih mulia daripada yang lain, apalagi hanya karena nasab, ini jelas kekeliruan pemahaman, upaya doktrinisasi kepada umat agar mengikuti dia.
upaya doktrinisasi. Itu mengambil keuntungan dengan menyebut bahwa, mengklaim bahwa dirinya sebagai cucu Nabi, ahlul bait Nabi. Itu supaya dianggap mulia. Luar biasa. Luar biasa. Memang luar biasa daripada mereka-mereka itu ya. Bahkan malam itu kebetulan saya lagi santai scroll Bahar Smith sambil ngajar santri, sambil marah, sambil ngamuk. Karena banyak orang yang menggugatnya. Dan dia merasa bijaksana. Satu kali lagi, dia merasa bijaksana. Dan dia nggak terima. Karena sekarang pada akhirnya pribumi memunculkan istilah imigran zaman. Kenapa masyarakat Indonesia sampai memunculkan kalimat imigran zaman? Karena kalau saya mau mengutip dari ucapan Gus Abbas Buntet itu, mereka itu datang ke sini bermasalah, bermasalah, nasabnya bermasalah, maka jangan coba-coba buat masalah. Dan saya menarik ada beberapa analisis kemarin-kemarin itu sampai viral. Kalau Bahlawi tetap diam di dalam persoalan ini, artinya tidak menanggapi secara serius tesis Kiai Haji Imad bin Utsman, maka tunggulah keruntuhannya. Tunggulah keruntuhannya. 2035 Bahlawi runtuh, rontok, bubar. Ada yang menganalisis ke sana. Karena diam di dalam persoalan ini. Balik lagi kepada tema bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dihasilkan hanya karena nasab. Gak ada Anda bisa ngeklaim sebagai punya kunci sorga, gak ada. Karena kalau Anda lihat-lihat tuh si Kumar itu sempat ngomong, kenapa Nabi Muhammad itu wasiat ummati nggak ahlul baiti. Karena kita ini salah satunya yang pribumi, yang bukan cucu Nabi, kata si Kumar, itu adalah akan disyafaati oleh mereka. Kita kan pribumi di sorga, kata si Kumar nih. Maka masa iya orang pribumi diseru ummati. Jadi menganalogikan si Kumar itu umat Nabi dan duriyah Nabi itu berbeda jelas. Duriyah Nabi itu sudah pasti penghuni sorga, dan umat Nabi ini harus mengikuti duriyah Nabi agar ikut dibawa ke sorga. Apakah itu konsepnya? Apakah benar? Saya yakin 100% ini penyimpangan. Karena ketidakadilan jelas kalau seperti itu. Hanya karena darahnya nyambung ke Rasul, meskipun dia bejat, meskipun dia bangsat, meskipun dia kurang ajar, masa iya tiba-tiba langsung pasti masuk surga? Nggak ada. Dan nggak ada yang bisa memastikan seseorang itu masuk surga, nggak ada. Jangankan cucu Nabi, baginda Nabi pun tidak bisa menjamin kakek-kakeknya masuk surga kok. Abu Jahal, Abu Lahab itu jelas kakek-kakeknya kok. Darahnya ke sana kok. Kan analoginya jelas banget contohnya. Kalau hanya karena darahnya seseorang menjadi mulia dan seseorang menjadi hina, maka Bilal itu ya pasti bakal masuk neraka. Faktanya Bilal mulia. Dan yang sedarah, faktanya Abu Lahab, Abu Jahal hina di pandangan Allah. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo kita cerdas, saudara, sebagai umat Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.